Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada di dalam bulan yang sangat mulia, di awal bulan, di awal malam ini, yaitu malam bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia karena berbagai macam keutamaannya, sehingga jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan ini dengan sia-sia, dan semoga harapannya kita bisa mengoptimalkan, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amalan yang diridhoi oleh Allah dan bisa menjauhi perbuatan yang dimurkai oleh Allah, karena dalam rangka kita benar-benar memuliakan bulan yang sangat mulia ini. Dan untuk hari ini kita tidak jauh pembahasannya dari bagaimana kita bisa menjalankan dengan cara istiqomah mulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan dengan berbagai macam amalan. Nah, itu bagaimana caranya kita bahas untuk hari ini. Bulan Ramadan tentunya tidak lepas dari perintah Allah, puasa. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sering di bulan Ramadan, kenapa ayat ini selalu diingatkan? Karena memang berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya memang wajib, ya. Dan kewajiban di dalam surat Al-Baqarah 183 ini memang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ini amalan bulan Ramadan yang pertama, yaitu berpuasa. Hukumnya wajib. Rasulullah juga bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Kemudian ada amal lagi, yaitu di bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan ya, sholat tarawih. Rasulullah bersabda, mengqama Ramadan imanan wa ihsaban ghufira lahu min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya dengan keimanan dan
mengharapkan ridha Allah tentunya. Nah, begitupun ada amal lagi yaitu zakat fitrah yang dilakukan menjelang di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Nah, paling menjadi perhatian bagi kita yaitu ibadah puasa dan sholat raweh ya. Ini memang khusus di bulan Ramadan dan dilakukan setiap hari. Nah, bagaimana kita menjalankan ya di bulan Ramadan, bisa menjalankan mulai dari awal sampai akhir dan kuat ya. Biasanya ada yang puasa, atau kalau puasa diwajibkan ya, tapi ada juga ya yang puasa di awal saja kemudian di akhir nggak puasa. Ada yang puasa di awal, di tengah nggak puasa, di akhir puasa. Begitupun sholat raweh, di awal-awal sholat raweh banyak. Nah, nanti di tengah-tengah mulai sedikit bertambah, berkurang softnya, berkurang sampai di akhir biasanya banyak, sedikit banyak ya, nggak sebanyak di awal. Nah, tapi ada juga ya yang mulai dari awal bulan Ramadan beberapa orang itu istiqomah untuk sholat raweh, tidak meninggalkan, dan juga puasanya pun tidak bolong-bolong, penuh gitu. Nah, apa yang menjadi landasan ya agar kuat ya, di bulan Ramadan beristiqomah? Maka di sini kita membahas tentang motivasi ya, atau dasar ya, motivasi atau dorongan kenapa sih berpuasa, kenapa sih kita sholat raweh di bulan Ramadan, kenapa sih kita menjalankan amal-amal juga yang lain yang tentunya tidak hanya di bulan Ramadan ya, seperti tadarus Al-Quran atau mungkin menuntut ilmu dan amal-amalan yang lain. Nah, jadi di awal yang harus kita siapkan untuk menjalankan seluruh amal ya, amal baik di bulan Ramadan adalah keimanan. Allah sendiri mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti kita disuruh hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Nah, ini berarti disuruh menyiapkan keimanan. Keimanan kepada siapa? Ya tentunya keimanan kepada Allah. Dasar untuk berpuasa itu motivasinya adalah beriman kepada Allah. Di hadis juga di awal, man shoma Ramadan imanan wahtisab. Nah, berarti harus disiapkan keimanan kita. Nah, keimanan inilah motivasi yang paling kuat ya, agar kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan apapun itu. Nah, iman ini awal ya, bahwa kita percaya bahwa Allah itu Tuhan kita dan menyuruh, memerintahkan untuk amal itu. Misalnya ketika kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kita mengingat menyadari bahwa yang memerintahkan berpuasa itu adalah Allah. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ketika kita berpuasa ya, kita selalu ingat ayat ini. Oh ya, aku puasa karena Allah memerintahkan aku berpuasa. Dialah yang memerintahkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah yang mewajibkan atas diriku untuk berpuasa. Nah, kesadaran inilah yang harus ditanamkan di dalam pemikiran kita, kolbu kita, jiwa kita ya, sehingga puasa itu benar-benar dijalankan atas kesadaran karena Allah ini, karena perintah Allah ini. Kemudian selanjutnya kita menyadari juga bahwa puasa itu semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Termasuk sholat tarawih juga seperti itu. Ya. Dasarnya adalah
kita semata-mata menjalankan perintah Allah, mengikuti petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini motivasi yang paling kuat ya, yang menjadikan kita nanti istiqomah mulai dari awal sampai akhir. Nah, ketika kita menjalankan dengan motivasi seperti ini ya, kesadaran penuh bahwa menjalankan ibadah atau amalan di bulan Ramadan itu semata-mata karena Allah, itu menjadikan kita nanti menikmati ibadah tersebut sehingga kita menjadi istiqomah. Bagaimana tidak menikmati? Tujuan kita hidup di dunia ini kan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Dan kita menjalankan puasa itu diridhoi oleh Allah karena itu perintahnya. Kita menjalankan tarawih ya diridhoi oleh Allah karena itu memerintah Allah. Kita tadarus Al-Quran ya diridhoi oleh Allah. Nah, pun begitu kita menuntut ilmu dan jangan meninggalkan sholat ya. Sholat tetap dilakukan, itu diridhoi oleh Allah. Nah, itu di bulan Ramadan mari kita tingkatkan dengan masih semata-mata itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah itu biasanya kita lakukan karena kita hambanya Allah. Kita sudah menyatakan diri kita iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi penyembahan kita kepada Allah yaitu ketaatan kita menjalankan perintah Allah. Dalam hal ini di bulan Ramadan itu seluruh ibadah wajib, puasa, sholat, zakat ya, itu ada di dalam bulan Ramadan. Ini kesempatan bagi kita. Karena amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang diwajibkan, termasuk menuntut ilmu wajib. Ya. Kemudian berdakwah ya, menyampaikan Islam ya, itu juga diwajibkan. Nah, begitu Allah akan mencintai amal-amal yang disunahkan, yang dicontohkan Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah untuk dijalankan, mulai dari seraweh, sholat witir, sholat rawatib, sedekah, tadarus Al-Quran. Nah itu. Jangan lupa juga setelah tadarus kita memahami Al-Quran juga. Ya. Masuk di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu kita pahami betul, kita ingat-ingat betul sehingga ketika kita berpuasa, oh ya, saya berpuasa karena menjalankan perintah Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, inilah jika sudah dilaksanakan, insya Allah kita yakini, kita sadari, ya, insya Allah nanti puasa kita akan istiqomah hingga akhir bulan Ramadan. Dan semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan hingga kita kuat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada dengan upaya melainkan dengan Allah yang tinggi lagi maha agung. Terima kasih atas pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan selalu ingat bahwa hidup ini tujuan utama kita adalah menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.